Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok fungsi impor, mata kuliah Matematika Ekonomi, dengan dosen pengampu Ibu Titis Fatarina Mahfira, ST MSM, yang beranggotakan Saya Kristia Amanda dengan NIM 170562305. Saya Fadlun Laila Ramda dengan NIM 17056233109. Saya Bapak Samsan Marifat Tamba dengan NIM 17056263084. Kalau saya Muhammad Tugra Fatur Rahman dengan NIM 17056233139. nama saya Nadia Aisyah Putri dengan NIM 17056 23074. Apa saja yang akan dibahas pada PowerPoint ini? Pertama ada penjelasan, kedua definisi fungsi impor, ketiga rumus fungsi impor, keempat contoh soal dan grafik 1, dan kelima contoh soal dan grafik kedua. Saya di sini akan mempresentasikan definisi fungsi impor. Matematika ekonomi sangat penting dalam fungsi impor karena dapat membantu dalam mengevaluasi keuntungan yang diperoleh dari impor barang atau jasa. Fungsi impor adalah metode atau algoritma matematika yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis kebijakan impor ekonomi. Fungsi ini dapat digunakan oleh pemerintah dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait impor barang atau jasa yang akan diimpor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang sehingga nilai impornya pun semakin besar. Berikutnya contoh soal 1 akan dijelaskan oleh saya. Soalnya adalah impor gandum Indonesia dari Australia ditunjukkan dalam impor otonominya sebesar 15 dan marginal propensity-nya propensity to importnya 0,05. Berapa nilai importnya jika pendapatan nasional sebesar 500 serta tunjukkan persamaan fungsi dan gambarkan kurvanya. Jadi kita harus mengidentifikasi dari soal tadi dimasukkan ke dalam rumus. Nah, nilai impornya kan sudah diketahui bahwa itu yang ditanyakan. Kemudian marginal propensity-nya 0,05 dan pendapatan nasionalnya 500. Berikut dimasukkan ke dalam fungsi impor, kemudian digunakan untuk mencari nilai impornya. Hasil dari persamaan tersebut nilai impornya adalah 40. Berikutnya grafik akan dijelaskan oleh rekan saya. Sumbu Y atau sumbu yang berdiri, dan di sini disebutnya sumbu M, itu sama dengan 40 dan 15. Dan untuk sumbu X yang tiduran, itu nilainya sama dengan 500. Sumbu Y memuat nilai impor 40 ketika pendapatan nasional atau sumbu X sama dengan 500. 15 menabrak sumbu Y ketika Y sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 15. Oke, lanjut ke contoh soal 2. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya itu 30 dan marginal propensity to importnya 0,05. Nah, yang pertanyaannya, berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 700? Oke, yang pertama itu menentukan rumusnya dulu. Eh, jadi MO itu impor otonomnya 30, M-nya itu propensity to importnya 0,05.
Kemudian dimasukkan, dapatlah persamaan impor M sama dengan 30 ditambah 0,05 Y. Kemudian yang ditanya berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 700. Nah, 700 itu Y. Dimasukin, dapatlah M sama dengan 30 ditambah 0,055 dikali 700. Kemudian M sama dengan 30 ditambah 35 dan dapatlah hasil akhir yaitu 65. Selanjutnya ada sumbu Y itu sama dengan sumbu M yang nilainya 65 dan 30. Sumbu X sama dengan 700. Sumbu Y itu memuat nilai impor 65 ketika pendapatan nasional atau sumbu X sama dengan 700. 30 menabrak sumbu Y ketika Y sama dengan 0, berarti M-nya 30. M itu nilai impor. Sehingga garis berdiri sama dengan sumbu Y atau sumbu M, garis tiduran sama dengan sumbu X. Selanjutnya ke contoh soal ketiga. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to importnya 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasionalnya sebesar 600? Nah, jadi caranya mula-mula kita menentukan dulu rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu nilai impor sama dengan MO ditambah M kali Y. Nah, tadi sudah dibacakan di soal bahwa pendapatan nasionalnya adalah 600, yaitu Y-nya, kemudian marginal to propensity-nya adalah 0,05, yaitu M-nya. Dimasukkan semua angkanya ke dalam rumus. Kemudian jika Y sama dengan 600, maka hasil dari M adalah 55. Hal ini menjelaskan bahwa apabila ketika nilai pendapatan nasional suatu negara merupakan 600, maka nilai dari impor negara tersebut adalah 55. Selanjutnya adalah grafik dari persamaan tadi. Bisa dijelaskan oleh rekan saya? Sesuai yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Kristi, pembahasan soalnya dan cara mengerjakannya sehingga dapat mendapatkan angka 55, sorry. Sumbu Y atau sumbu yang berdiri, garis yang berdiri, atau kita sebut di sini sebagai sumbu M, itu ada 55 dan juga 25. Dan untuk garis yang tiduran, atau kita sebutnya sebagai sumbu X, itu ada angka 0 dan juga 600. Untuk rumusnya M sama dengan MO ditambah MY, dan hasilnya adalah M, dan kalau kita masukin angkanya, itu menjadi M sama dengan 25 tambah 0,05Y. Maka apabila sumbu Y memuat nilai impor 55, maka pendapatan nasional atau yang ada di sumbu X itu akan sama dengan 600. Lalu untuk 25, angka 25 itu dia akan menabrak sumbu Y ketika Y sama dengan 0, dan itu berarti M-nya adalah 25. Dan M itu merupakan nilai impor. Sekian penjelasan grafik dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu rumus fungsi impor. Jadi untuk mencari fungsi impor yang dilambangkan dengan M sama dengan MO ditambah M dikali Y. Dengan MO itu impor otonom, Y itu pendapatan nasional, dan M itu marginal propensity to import. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.